Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak kelas 5 SD ITM TC. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah, luar biasa, semangat. Ya, kali ini kita akan belajar di tema 1, subtema 1 di pembelajaran 3 dan 4. Sebelum memulai pembelajaran kita pada pagi hari ini, kita akan berdoa dulu ya. Semoga nanti dalam kegiatan pelaksanaan pembelajaran kita diberi kelancaran oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita awali dari doa pagi terlebih dahulu. Silakan nanti anak-anak juga ikut berdoa. Doa pagi. Allahumma bika asbahna wa bika amsayna wa bika nahya wa bika namutu wa ilaikal masir. Dan dilanjutkan doa akan belajar. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Doa kepada kedua orang tua. Rabbighfirli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Amin. Ya, semoga pembelajaran kita berjalan dengan lancar sampai nanti di akhir. Nah, anak-anak kelas 5, tahukah kalian ini lambang apa? Ya, betul sekali ya. Ini adalah lambang Garuda Pancasila. Nah, Pancasila adalah sebagai dasar negara dan ideologi bangsa Indonesia. Kemudian Pancasila sebagai pandangan hidup mencerminkan kepribadian bangsa Indonesia karena nilai-nilai Pancasila digali dari nilai-nilai luhur bangsa yang diyakini kebaikan dan kebenarannya. Sebelum kita lanjutkan materi kita, kira-kira lagu apa ya sesuai dengan gambar tersebut? Ya, betul sekali ya. Kita akan menyanyikan lagu nasional yang judulnya Garuda Pancasila. Sudah hafal semuanya ya? Oke, hitungan ketiga kita menyanyi bersama-sama. 1, 2, 3. Garuda Pancasila, akulah pendukungmu. Patriot proklamasi, sedia berkorban untukmu. Pancasila dasar negara, rakyat adil makmur santosa, pribadi bangsaku, ayo maju, maju, ayo maju, maju, ayo maju, maju. Oke, selesai sudah ya kita menyanyikan lagu Garuda Pancasila. Nah, dalam sila Pancasila itu disimbolkan dengan lambang-lambang. Dari sila pertama dilambangkan dengan simbol bintang. Kemudian sila kedua dengan rantai emas, sila ketiga dengan pohon beringin, sila keempat dengan kepala banteng, dan yang terakhir sila kelima dengan dilambangkan dengan padi dan kapas. Nah, kita akan belajar bersama contoh sikap yang mencerminkan sila-sila yang berada dalam Pancasila. Kita awali dari sila pertama yang bunyinya ketuhanan yang Maha Esa. Sila ini berhubungan dengan perilaku sebagai umat beragama. Nah, berikut adalah contoh-contoh sikap yang sesuai dengan sila pertama. Nomor 1, saling menghormati, membina kerjasama, tolong-menolong antar umat beragama. Yang kedua, menjalankan perintah agama sesuai dengan kepercayaan masing-masing. Yang ketiga, melaksanakan kewajiban dan keyakinan kita terhadap Tuhan yang Maha Esa. Nah, itu adalah contoh sikap atau perilaku yang sesuai dengan sila pertama. Kemudian sila kedua. Sila kedua bunyinya kemanusiaan yang adil dan beradab. Nah, ini berhubungan dengan perilaku manusia yang pada hakikatnya semua sama di dunia ini. Apa saja contoh perilakunya? Nah, ini nomor 1 contohnya. Mengakui persamaan derajat, hak dan kewajiban setiap warga negara. Kemudian mengembangkan sikap tenggang rasa atau toleransi, saling menghormati. Kemudian yang ketiga, menyadari bahwa kita mempunyai hak dan kewajiban yang sama sebagai warga negara. Kemudian sila ketiga, sila ini berhubungan dengan perilaku kita sebagai warga negara Indonesia untuk bersatu membangun negeri. Contoh sikapnya adalah nih, bangga dan cinta terhadap tanah air. Yang kedua, mengembangkan sikap persatuan dan kesatuan. Yang ketiga, mengutamakan kepentingan bersama daripada kepentingan pribadi atau kepentingan golongan.
Kemudian sikap yang sesuai dengan sila keempat. Sila keempat itu bunyinya kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Nah, sila ini berhubungan tentang perilaku bermusyawarah. Nah, ini contoh sikap yang sesuai dengan sila keempat. Mengutamakan musyawarah untuk mencapai mufakat atau kesepakatan bersama. Kemudian menghargai hasil musyawarah. Kemudian yang ketiga, menghargai perbedaan pendapat dalam kegiatan musyawarah. Kemudian sila yang terakhir, sila yang kelima, yaitu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Nah, ini berhubungan dengan perilaku adil terhadap semua orang. Apa saja contoh perilakunya? Nah, ini contohnya. Menjunjung tinggi nilai kekeluargaan, kemudian tidak melakukan perbuatan yang merugikan orang lain. Kemudian yang ketiga, kita harus bersikap adil terhadap semua teman yang kita punyai. Nah, itu tadi contoh-contoh perilaku atau perbuatan pengamalan dari sila pertama hingga sila kelima. Nah, di rumah kalian harus bisa mempraktekannya ya. Jadi ilmu yang kalian dapatkan di sekolah, kalian tinggal mempraktekkan di lingkungan, baik di lingkungan keluarga, sekolah, ataupun di lingkungan masyarakat. Oke, anak-anak semuanya, kita lanjutkan pelajaran kita. Nah, pernahkah kalian melihat gambar seperti ini? Sudah pernah? Ya, betul sekali ya. Ini adalah namanya peta. Ada yang sudah tahu pengertian dari peta? Oke, mungkin ada yang sudah tahu, ada yang belum ya. Kalau gitu nanti kita pelajari bersama. Nah, peta sendiri adalah sebuah gambaran permukaan bumi yang ditampilkan pada suatu bidang datar dengan skala tertentu. Skala itu berarti perbandingan antara gambar yang ada di peta dan juga jarak yang sesungguhnya. Nah, ilmu yang mempelajari peta dinamakan kartografi. Orangnya yang membuat, nah, dinamakan kartografer. Kemudian fungsi peta. Yang pertama, menunjukkan lokasi pada permukaan bumi. Yang kedua, menentukan arah dan jarak suatu tempat. Yang ketiga, menunjukkan ketinggian atau kemiringan suatu tempat. Nah, pada zaman sekarang ya, zaman modern, kita bisa menggunakan peta dengan menggunakan aplikasi di Android dengan Google Maps. Contohnya, kita seandainya mau pergi ke suatu tempat, kita tinggal memilih, kemudian kita mengikuti rute atau panduan yang ada di Google Maps. Nah, itu fungsi peta di zaman modern saat ini. Nah, kemudian jenis-jenis peta. Jenis peta dibedakan menjadi dua. Yang pertama, peta umum. Apa sih peta umum itu? Peta umum adalah peta yang menggambarkan ketampakan permukaan bumi secara umum. Nah, contohnya ini ada peta umum berupa peta Pulau Jawa. Kemudian ada peta Pulau Kalimantan. Kemudian ada peta benua Asia. Nah, ini adalah contoh-contoh dari peta umum. Nah, kalau ada peta umum, nanti ada juga peta khusus atau biasa juga disebut dengan peta tematik. Apa peta tematik itu? Yaitu peta yang menggambarkan ketampakan atau tema tertentu. Nah, contohnya ini peta tentang curah hujan. Kemudian ada peta persebaran flora atau fauna di Indonesia. Kemudian ada juga peta persebaran tambang yang ada di Indonesia. Nah, itu adalah contoh-contoh peta tematik. Peta yang menggambarkan tema tertentu. Sebuah peta yang baik itu harus dilengkapi dengan komponen-komponen peta. Apa itu komponen peta? Komponen peta adalah bagian-bagian dari peta untuk memudahkan pembaca dalam membaca sebuah peta. Oke, kita mulai dari komponen peta yang pertama, yaitu ada judul peta. Setiap peta harus ada judulnya. Kemudian ada arah mata angin. Arah mata angin pada peta, arah utara itu selalu menunjukkan arah atas. Kemudian ada legenda. Legenda ini berisi simbol-simbol ya, berisi simbol-simbol yang ada di dalam peta. Kemudian ada insert. Insert itu berupa peta kecil yang ada di samping sebuah peta.
kemudian ada sumber dan tahun pembuatannya, kemudian ada garis tepi peta. Garis tepi ini biasa juga disebut dengan border ya, ini garis tepinya. Kemudian harus ada nih garis lintang. Garis lintang itu garis yang melintang ya, garis yang horizontal. Kemudian harus ada garis bujur. Kalau garis bujur itu garis yang membujur atau yang vertikal. Kemudian ada koordinat geografisnya. Nah, itu tadi komponen-komponen yang harus ada di dalam sebuah peta. Sekarang kita amati peta negara kita, yaitu negara Indonesia. Nah, Indonesia itu terletak di antara dua samudra ya, Samudra Pasifik dan juga Samudra Hindia. Kemudian kita juga terletak di antara dua benua, yaitu benua Asia dan juga benua Australia. Nah, dari yang Pak Guru sampaikan itu adalah contoh letak Indonesia berdasarkan letak geografisnya. Letak geografis itu adalah letak di mana suatu daerah itu dilihat dari kenyataannya di bumi dan menentukan pula letak posisi antara daerah yang satu dengan daerah yang lainnya, seperti yang Pak Guru katakan tadi. Kemudian Indonesia itu berbatasan dengan negara-negara lain ya. Di sebelah utara kita berbatasan dengan negara Malaysia, berbatasan dengan negara Brunei, Filipina, Vietnam, dan Thailand. Kemudian di sebelah timur kita berbatasan dengan negara Papua New Guinea. Dan di sebelah selatan kita berbatasan dengan negara atau benua Australia. Dan di sebelah barat dibatasi dengan Samudra Hindia. Nah, itu adalah contoh letak geografis negara kita, yaitu negara Indonesia. Nah, kalau ada letak geografis, nanti juga ada letak astronomis. Nah, kalau astronomis itu berdasarkan garis lintang atau garis bujur. Nah, garis lintang itu adalah garis-garis imajiner atau garis-garis khayal yang melingkari atau mengelilingi permukaan bumi secara melintang. Kemudian kalau yang bujur itu adalah garis yang menghubungkan kutub utara dan kutub selatan. Nah, itu membujur dari utara ke selatan, itu garisnya vertikal ya, garis vertikal. Ini juga berupa garis imajiner atau garis khayal. Nah, dari letak astronomis itu mempengaruhi iklim yang ada di Indonesia. Kita perhatikan, Indonesia itu terletak di antara 6 lintang utara, 6 derajat lintang utara sampai 11 derajat lintang selatan. Kemudian terletak juga di antara 95 derajat bujur timur sampai 141 bujur timur. Nah, karena letak kita itu di antara 6 lintang utara, 6 derajat lintang utara sampai 11 derajat lintang selatan, berarti kita berada di garis khatulistiwa. Sehingga apa akibatnya? Sehingga kita mengalami yang namanya musim penghujan dan juga musim kemarau. Selain itu, kita juga mengalami yang namanya perbedaan waktu. Waktu di Indonesia sebelah timur, di sebelah tengah, maupun di sebelah barat. Ya, sebelah timur itu wilayah Papua dan sekitarnya, kemudian wilayah tengah itu wilayah Sulawesi, Bali, dan juga Kalimantan sebelah timur. Kemudian waktu Indonesia barat itu wilayah Jawa, Sumatera, dan Kalimantan sebelah barat. Nah, itu tadi ya akibat dari letak astronomis negara Indonesia. Masih ingat tadi apa yang pertama? Yang pertama kita beriklim tropis, kemudian yang kedua kita mempunyai dua musim, penghujan dan kemarau. Seperti saat ini kita mengalami musim kemarau ya. Kemudian yang ketiga, Indonesia terbagi menjadi 3 zona waktu, yaitu waktu Indonesia Timur, waktu Indonesia Tengah, dan juga waktu Indonesia Barat. Oke, kita lanjutkan pembelajaran kita. Nah, kita akan membuat paragraf berdasarkan ide pokok. Masih ingat pembelajaran yang lalu tentang ide pokok? Ya, ide pokok adalah gagasan pokok yang menjadi dasar dalam sebuah bacaan atau sebuah paragraf. Bagaimana cara kita membuat sebuah paragraf yang baik dan benar? Nah, caranya adalah yang seperti ini. Kita tentukan dulu ide pokoknya. Kemudian kalau sudah kita menentukan ide pokok, baru kita kembangkan menjadi beberapa kalimat pengembang atau kalimat penjelas. Supaya lebih paham, perhatikan contoh berikut ini.
Pak Guru ingin membuat sebuah paragraf dengan ide pokok, aku tinggal di Kabupaten Karanganyar. Ide pokok sudah kita tentukan, berarti kita tinggal menambahkan kalimat penjelas atau kalimat pengembang. Bagaimana contohnya? Perhatikan seperti ini. Aku tinggal di Kabupaten Karanganyar. Kabupaten Karanganyar merupakan salah satu kabupaten di Jawa Tengah. Pusat administrasi berlokasi di Karanganyar Kota, sekitar 14 km sebelah timur kota Surakarta. Kabupaten Karanganyar berbatasan dengan kabupaten lain seperti Sragen, Ngawi, Magetan, Wonogiri, Sukoharjo, Boyolali, dan kota Surakarta. Nah, ini adalah contoh pembuatan sebuah paragraf berdasarkan ide pokok yang sudah kita tentukan. Nah, kalimat pertama ini berupa ide pokok yang sudah kita tentukan. Kemudian kalimat yang kedua, kalimat yang ketiga, dan kalimat yang keempat adalah kalimat pengembang atau kalimat penjelas yang menjelaskan dari ide pokok tersebut. Jadi sebuah paragraf atau cerita yang bagus itu harus ada ide pokok, kemudian ada juga beberapa kalimat pengembang atau kalimat penjelas yang menjelaskan ide pokok tersebut. Jadi tidak boleh kita di dalam sebuah paragraf itu ada beberapa ide pokok. Ya, seperti kita ketahui kemarin ide pokok itu ada 3. Ada yang di awal itu seperti ini ya, berarti ini paragraf deduktif. Tapi mungkin tidak menutup kemungkinan ada di akhir, atau bisa juga di awal dan di akhir. Begitu ya anak-anak, bagaimana cara kita membuat paragraf berdasarkan ide pokok. Sebelum kita akhiri pembelajaran kita pada pagi hari ini, kita simpulkan pembelajaran kita pada pagi hari ini. Yang pertama, tadi kita sudah mempelajari contoh sikap atau perilaku yang sesuai dengan sila pertama sampai sila kelima. Kemudian yang kedua, kita tadi sudah mempelajari tentang peta, kemudian jenis-jenis peta, komponen-komponen yang harus ada dalam sebuah peta. Kemudian yang ketiga, kita juga sudah mempelajari tentang bagaimana membuat sebuah paragraf berdasarkan ide pokok yang sudah kita tentukan. Oke, kita akhiri pertemuan kita pada pagi hari ini dengan mengucapkan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Sebelum Pak Guru akhiri, Pak Guru tutup, Pak Guru tidak lupa dan tidak bosan-bosan untuk mengingatkan tetap jaga protokol kesehatan karena kita masih di masa pandemi. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.